Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada edisi atau episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arya di Batang, Jawa Tengah. Mas Arya menceritakan tentang satu pengalaman horor atau peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi di tahun 2009 itu Mas Arya ceritanya baru menikah dan istrinya itu namanya Mbak Eza. Menikah baru banget, belum lama lah. Waktu itu baru mungkin sekitar 2 bulan menikah. Nah, di situ ada satu kejadian tuh begini. Mbak Eza itu sempat ngomong sama Mas Arya, sama suaminya. Mas, aku rambutnya udah kepanjangan begini. Katanya kalau keramas itu repot gitu ya. Repot, Mas. Oh gitu. Terus enaknya gimana? Apa rambutku tak potong aja kali ya, Mas ya? Oh ya sudah kalau kayak gitu. Mas Arya pun nggak keberatan dengan hal tersebut gitu ya. Jadi biar keramasnya tuh cepet kering gitu ya, namanya juga pengantin baru kan, bak gitu, biar biur terus gitu. Sehari itu bisa berapa kali katanya. Akhirnya sudah, si Mbak Eza sama Mas Arya pun sepakat, udah potong rambut gitu ya. Agak sedikit pendek biar lumayan enteng, cepet kering juga rambutnya. Dan waktu itu Mbak Eza pun akhirnya ngomong, tapi Mas aku mau potongnya di tempat bulikku aja, kata situ. Oh ya sudah gitu ya, udah sekalian kita ke sana. Mas Arya kenal sama bulenya dan karena memang bulenya itu buka usaha salon potong rambut gitu ya. Jadi aku biasa potong di situ di bulekku. Cuman memang tempatnya itu agak sedikit lumayan cukup jauh lah, agak di Batang tapi Batangnya tuh Batang ke arah selatan sana. Dari situ ya wes, akhirnya kan janjian, dipilihlah malam ya, malamnya itu karena bisanya itu paling sore ya, kecuali hari Minggu karena Mas Arya itu kan juga bekerja. Nah, Sabtu sore kebetulan ya udah sekalian kita jalan-jalan malam Minggu yuk katanya. Ya wis lah, akhirnya jalan-jalan kan. Malam Minggu itu disepakati nanti kita berangkat ke sana. Ya dari sini selepas maghrib lah gitu ya. Akhirnya sudah. Mereka pun singkat cerita hari H pun tiba malam Minggu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo dulu sebentar bawang goreng Nyai Wiji yang stoknya saat ini lagi sangat terbatas. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah membeli, terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang belum sempat gitu ya, stok terbatas, buruan cepet-cepetan gitu. Kita sedia itu, pokoknya restock itu nggak banyak karena itu tadi bahan baku juga lagi naik dan pasokannya itu lumayan cukup terbatas juga. Itu aja, kita lanjut lagi cerita dari Mas Arya. Malam Minggu pun tiba, mereka akhirnya berangkat. Naik motor berboncengan gitu kan. Jalan ke arah selatan sana dan singkat cerita sampailah gitu ya. Dalam durasi kurang lebih sekitar setengah jam sampai di rumah buleknya di sana. Nah di situ ternyata masih ada 3 orang yang ngantri. Waduh, 3 orang yang ngantri. Lumayan cukup ramai mungkin karena malam Minggu juga kali ya. Tapi ya wis lah, hitung-hitung lagi sekalian main ke rumahnya bule. Akhirnya disediain minum dan yang lain-lain padahal tujuannya ke situ tuh cuman mau potong rambut. Ya udah duduk-duduk di sana ngobrol sama bulenya disambi ini ya, motong rambut. Ngobrol-ngobrol nggak terasa sampai akhirnya 3 kepala itu pun selesai dan itu kurang lebih sekitar jam setengah 9. Lumayan cukup lama. Mbak Eza pun waktu itu sempat ngomong, Mas ini lama apa kita lain waktu aja Mas? Lah udah sampai sini kata Mas Arya, udah mendingan kalau mau potong aja. Akhirnya sudah kan, setengah 9 semuanya udah selesai karena bulenya juga ndak enak kalau misal tiba-tiba ngeduluin keponakannya, tetap aja gitu kan, profesional namanya urutan ya, tetap urutan. Akhirnya sudah, si Mbak Eza pun dipotong rambutnya di sana. Kurang lebih sekitar jam 9 itu selesai. Nah selesai ya mereka nggak mau berlama-lama gitu kan. Mereka pun akhirnya pamit, undur diri, pamit pulang. Pulanglah Mas Arya sama Mbak Eza. Dan waktu itu mereka itu belum makan. Sempat nanya sama buleknya. Tadi ditawarin makan. Kalian udah makan belum? Kata bule kan.
Udah bule, udah makan, ndak usah. Giliran mau pulang, bule di sini yang jual makanan warung di mana ya bule ya gitu ya. Mau nyari pecel-pecelan kayak gitu. Lah tadi kata si bulenya kan, tadi ditawarin makan ndak mau. Giliran sekarang belum makan kan dari tadi. Cuman udah bule, si Mas Aryanya gitu ya. Udah bule, tadi udah makan. Cuman lapar lagi kata si itunya. Oh ya sudah, mau tak beliin atau gimana kata bule. Udah ndak usah bule, biar sekalian kami pulang aja. Di mana ya? Oh kesana, agak kesana sedikit. Itu di situ rame kok, banyak orang jual makan gitu, banyak lesan-lesan seperti itu. Oh gitu ya udah. Akhirnya mereka pun pamit, kemudian lanjut makan di situ. Ya makan, ngobrol dan yang lain kurang lebih sekitar jam 10 malam baru mereka pulang. Nah, ini lokasi makannya itu menjauh dari rute pulangnya si Mas Arya sama Mbak Eza. Menjauh ke sana sekitar 10 menit ketemu titik tersebut. Nah, pulangnya itu kan lewat depan rumahnya bule lagi. Nah, di situ rumah bulenya itu udah tutup. Udah sepi kan, salon juga udah tutup karena udah malam, udah jam 10 lewat. Lewat ke sana, ini di depan rumahnya itu ada tempat duduk. Rumahnya nggak berpagar ya, karena memang buat usaha salon gitu. Nah, ini di sisi sebelah kanan rumah tersebut, ini ada tempat duduk dari semen. Di semen gitu ya, itu buat duduk cukup untuk 2 orang lah di sana. Nah, ini lewat depan bulenya kan otomatis Mas Arya itu nengok, ngelirik. Mbak Eza pun sama, nengoknya ke arah sana, ke arah kanan. Nah, begitu nengok ke arah situ, kaget mereka. Ada seseorang, tak gambarin bagian depan rumahnya dulu. Sebelah, kalau dari depan ya, sebelah kiri ini tuh ada pintu, yang pintu geser itu buat usaha salon. Sebelah kanan itu kayak pintu rumah biasa kecil gitu ya. Lampunya di depan pintu yang ini tuh remang-remang, sementara yang di depan tempat usaha itu terang pakai lampu neon, warnanya putih. Yang di depan ini lampunya warnanya kuning. Nah, di itu yang semenan itu kan di depan yang rumah kecil tersebut. Rumahnya nyambung, cuman kayak disket gitu. Nah, di sini itu ada yang duduk, seorang perempuan di situ. Cuman apa? Rambutnya itu panjang banget kata si Mas Arya. Pertama, astagfirullahaladzim, Mas Aryanya begitu kan. Mas, si Mbak Ezanya nyautin, Mas, itu siapa ya Mas duduk di sana ya Mas? Nggak tahu gitu ya. Orang gila kali ya pikirnya si Mas Arya atau gimana ya. Maaf ya, mohon maaf ya. Itu mungkin orang gila atau gimana. Mas, bukan, maksudnya bukan orang gila Mas. Itu tuh kayak setan Mas itu. Jadi yang dilihat oleh si Mbak Eza itu adalah seorang perempuan lebih mirip kayak sosok sundel bolong atau kuntilanak kayak gitu loh. Katanya seperti itu. Mas Arya pun sama ngelihatnya tuh kayak gitu, duduk di pojokan di sana tuh. Jangan-jangan apa itu ya Mas ya? Mas tengokin balik lagi, si Mas Aryanya ndak mau gitu kan. Lah ngapain gitu kan? Ngapain, udahlah biarin aja, biarin gitu kan. Biarin. Kita pulang, udah malam juga soalnya. Akhirnya mereka pun lanjut pulang. Saat lanjut pulang, di tengah perjalanan, ini kan melewati area persawahan, cuman jalurnya itu jalur halus, aspalnya itu aspal enak lah gitu ya, bukan yang bolong-bolong, yang hancur kayak gitu. Jalan sawah itu enggak, itu kayak jalan alternatif gitu ya, tapi kondisi aspalnya itu masih bagus. Nah, di daerah itu kan gelap, tahun 2009 itu masih gelap. Kalau sekarang katanya udah lumayan cukup terang, lampu-lampu jalan itu udah mulai dipasangin gitu ya. Nah, waktu itu masih gelap, tiba-tiba motornya Mas Arya itu kempes bannya, ban depan. Geol, aduh gitu kan. Kenapa Mas? Bannya kempes. Akhirnya mereka kan terpaksa minggir ya. Dan minggir ke situ, di depan itu ada kayak sebuah bekas warung. Bukan bekas warung sih, Mas Arya ngelihatnya itu ada bangunan kecil. Kemungkinan kalau siang hari itu dipakai buat warung ya. Tapi memang kondisinya ya warung-warung di pinggir jalan kayak itu mungkin kurang terawat atau gimana. Jadi lumayan cukup berantakan di sana. Akhirnya ya bingung, waduh ini gimana ya gitu, bannya kempes, Dek gitu. Mas Arya pun akhirnya dituntun ke sana, didorong sama si Mbak Eza. Duh Mas, ini gimana Mas, di sini ada tambal ban atau enggak ya Mas ya?
Ya ndak tahu, kata Mas Arya. Nanti kalau memang nggak ada susah-susah, ya udah gampang, tinggal dipaksa aja gitu. Kalau bahasa sini itu didragdak gitu ya. Dipaksain aja kempes, yang penting pulang. Kalau ketemu tambal ban ya ditambal di situ. Kalau nggak ketemu ya udah korban-korban ban luar sama ban dalam lah, pikirnya si Mas Arya gitu ya. Akhirnya berhenti dulu di sana, coba nelponin waktu itu kan, coba nelponin adiknya Mas Arya. Ditelepon nggak diangkat-angkat gitu. Aduh, kok nggak diangkat-angkat gitu ya. Ya wis lah, akhirnya sudah kan ditelepon sampai berapa kali itu nggak diangkat. Ya wis, Mas Arya pun akhirnya nyerah. Ngobrol sama Mbak Eza. Ini gimana, Dik? Mau lanjut atau terserah kamu Mas, enaknya gimana? Itu nanti bannya ndak apa-apa. Ya bannya bakalan hancur, kata si itu. Tapi ya mau gimana lagi, daripada di sini kita sampai pagi kan. Masa iya kita nungguin tukang tambal ban di sini? Iya juga sih ya Mas ya. Nah tiba-tiba itu di samping, di dekat semak-semak, di dekat warung tersebut itu kan ada semak-semak. Nah semak-semak itu tuh bunyi gusak. Kayak seolah-olah ada yang mainin gitu kan. Si Mbak Ezonya kan kaget, Mas itu apa Mas, itu apa Mas? Dikit takutnya binatang atau gimana. Ditungguin sama Mas Arya, nggak ada apapun di situ. Sampai akhirnya di kejauhan itu kondisi gelap ya, pengendara pun nggak banyak yang lewat jalur itu. Ada 1-2, cuman ya karena aspalnya bagus ya, jadi dengan kecepatan tinggi, cuman lewat begitu aja. Mungkin orang yang lewat di pinggir jalan itu ngelihat Mas Arya sama istrinya Mbak Eza, itu dikiranya orang lagi mojok kali gitu. Mungkin gitu, karena mereka ya gelap-gelapan di depan warung di situ. Nah, saat kondisi lagi gelap-gelapnya tersebut dan Mas Arya itu kayak mengheningkan cipta sejenak gitulah, diem gitu ya, mikir ini gimana ya, paksa pulang atau gimana gitu. Ya sudah, sebelum memutuskan udah jalan, Mas Arya itu sambil nengok ke sana. Ini ada seorang bapak-bapak, kelihatan dari puntung rokoknya itu nyala, seruput gitu kan. Jarak mungkin sekitar 15 meter dari tempat mereka. Dilihatin dari sana, si bapak itu tuh berjalan ke arah mereka. Makin dekat, kata si Mas Arya, ada orang, kata itu kan. Ada orang. Iya Mas, siapa ya Mas ya? Nggak tahu gitu kan, nggak tahu, kata si Mas Arya. Udah tenang aja. Nah, si bapak-bapak tersebut pun mendekat. Makin dekat, itu ya wujudnya bapak-bapak biasa, pakai sarung, pakai kemeja, tapi nggak pakai kopiah atau apa, kemejanya kemeja biasa gitu, dan bukan pakaian yang bagus seperti itu, kayak orang keseharian lah. Kalau udah malam bapak-bapak itu nyamperin ke situ, dan rokok itu masih dihisap ya. Makin dekat nyapa si Mas Arya di sana. Kenapa Mas motornya? Ditanya begitu. Oh ini Pak, bannya kempes, katanya begitu. Bannya kempes. Oh bannya kempes. Udah dari tadi Mas. Oh, lumayan Pak, adalah sekitar 10 menit di sini gitu. Wah, di sini ndak ada tukang tambal ban Mas. Waduh, iya ya Pak ya. Gimana terus ya Pak ya? Nggak ada tambal ban sama sekali Pak. Ndak ada Mas di sini. Tapi ndak apa-apa. Sampean ada uang ndak gitu? Ditanya seperti itu. Uang Pak, maksudnya gimana Pak? Uang buat tambal bannya, kata si bapak itu. Ada sih Pak. Ya pikirnya Mas Arya itu kalau nambal satu ya paling sekitar 8.000, 10.000 gitu untuk satu titiknya. Ada Pak, kalau buat tambal ban ada Pak. Nah Mas Arya di sana itu pikirannya udah ndak enak nih. Waduh, orang ini mau malak, ini mau minta uang gitu kan. Memang kenapa Pak, ditanya. Ini saya benerin, tapi bayar ya Mas. Bilangnya langsung to the point seperti itu. Iya Pak, emang sampean bisa Pak, sampean tukang tambal ban Pak gitu. Saya bukan tambal ban, tapi saya suka kasihan sama orang yang kalau malam bannya kempes, kasihan sendirian di sini, nggak ada tempat, nggak ada tambal ban yang lain. Gimana Mas? Iya Pak, memang berapa Pak gitu. Kata si bapak tadi itu cuma 10.000. 10.000 aja Mas. 10.000. Ya sudah Pak gitu kan. Mas Aryanya kan begitu. Bayar dulu Mas, kata si bapak. Kata Mas Arya,
bayar dulu. Sudah enggak apa-apa lah pikirnya ini. Kalaupun ini sebenarnya malak, kalaupun ini sebenarnya nipu, ya udah enggak apa-apa, cuman 10.000 kan. Akhirnya apa? Dikasih 10.000. Ini ya pas 10.000. Iya, matur nuwun kata si bapak. Dan si bapak tadi itu apa? Cuman merunduk begini di depan motornya Mas Arya, kan yang kempes ban depan ya. Itu ban itu cuman dipegang, kata ya nggak diapa-apain gitu, cuma dipegang. Mas, udah katanya. Mas Arya, udah masa Pak? Udah Pak. Udah Mas, coba dilihat. Akhirnya Mas Arya pun ngelihat ban motornya itu udah bener, udah normal gitu. Pak, kok bisa sih Pak? Gitu kan Mas Arya nanya. Si bapak itu nggak jawab. Matur nuwun ya Mas. Iya Pak, sama-sama Pak, matur nuwun Pak. Ini matur nuwun ya Pak ya gitu. Ya wes, udah sana pulang, udah malam. Si bapak itu menggantikan duduk di tempat tersebut sambil ngerokok begini, kepiat-kepiat apa namanya, seropot-seropot begitu ya. Mas Arya pun naik ke sepeda motor. Pak, matur nuwun ya Pak. Iya, hati-hati pulangnya. Motor kan dinyalain, gereng, lampu nyala kan jadi terang di situ. Baru si bapak itu tuh kelihatan mukanya. Ya mohon maaf ya. Jadi dari atas sampai tangannya gitu kan pakai kemeja lengan pendek. Itu mohon maaf bisul semua. Bukan bisul, kayak berunjul-berunjul seperti itulah. Kasar badannya itu. Dari mukanya itu pun seperti orangnya itu hitam. Dan kayak gitu semua badannya. Mas Arya pun ya kaget bukan main. Duh, tadi tuh nggak ngeh kesana soalnya apa, saking gelapnya di situ. Cuman ya cahaya itu seropot-seropot ini doang dari bara apinya si itu. Begitu itu kelihatan si Mbak Eza aja sampai megang gitu, megang kenceng si Mas Arya, dan akhirnya jalanlah si mereka itu. Gereng, Pak, permisi Pak. Njeh, kata si bapak itu tadi. Akhirnya jalan Mas Arya sama Mbak Eza ke sana. Lumayan cukup cepet waktu itu. Mas, bannya bener Mas, bannya bener. Bener, ini udah bener gitu kan. Udah tenang aja, tenang aja. Iya Mas. Si Mbak Eza juga takut, Mas Arya takut. Akhirnya kan dipercepat gitu. Intinya supaya cepet sampai di tempat rame. Dan sampailah mereka di tempat rame. Begitu udah sampai di tempat ramai, dilanjutkan perjalanannya tadi, dan akhirnya sampai di kampungnya. Saat di kampung itu udah lumayan cukup malam gitu ya, sekitar jam 11-an lah segitu. Nah, begitu sampai di kampung, ini kan ngelewatin beberapa tongkrongan. Itu pada nanya, Mas Arya, itu kenapa Mas, rodanya, bannya itu kenapa? Pikiran Mas Arya, ya motorku rodanya kenapa, udah bener tadi. Mas Arya pun berhenti gitu kan. Emang kenapa? Mas, itu nggak ada anginnya Mas, kempes kayak gitu. Hah? Kempes? Dilihat begini, ya memang bener itu tuh kempes. Lah berarti kempes lagi. Cuman apa? Mas Arya itu nggak merasakan kalau ban motor, ban depan itu kempes. Padahal standarnya yang namanya kempes ban depan itu pasti kerasa banget. Dinaikin ya pasti geol-geol kayak gitu tuh susah banget. Nah ini Mas Arya itu nggak ngerasa. Duh, kok kempes lagi. Dan akhirnya ya wis lah, nggak apa-apa, udah terlanjur deket rumah gitu kata Mas Arya. Akhirnya ke sana dinaikin. Nah semenjak dikasih tahu itu baru kerasa geol gitu. Akhirnya sampai di rumah. Sampai di rumah di sana udah turunlah mereka. Motor pun dinaikin ke atas sana. Udahlah, gampang, besok urusan masalah beginian. Nah di situ akhirnya si Mbak Eza juga bersih-bersih dan yang lain-lain waktu itu sempat ngobrol sejenak, dan mereka itu ngobrol di teras di situ. Ngobrol-ngobrol masalah tadi. Mas, itu apa ya Mas ya? Atau jangan-jangan sebenarnya bannya itu nggak bener Mas. Cuman kita ngerasanya seolah-olah itu bener. Dan ya berarti itu nggak ditambal, nggak diisi angin. Orang cuman begitu doang Mas. Orang cuman dipegang doang. Mas Arya pun berpikir, bisa jadi seperti itu, kata Mas Arya. Kemungkinan seperti itu, ya enggak apa-apa lah, hilang-hilang 10.000, tapi kan kita sampai di sini, kata si Mas Arya. Iya juga sih ya Mas ya. Terus itu kira-kira gimana? Ya kemungkinan sih ini ban dalamnya udah robek ya, udah robek parah. Paling besok tak lepas bannya aja sekalian, tak bawa ke bengkel gitu, daripada bawa motornya ribet.
Kata Mas Arya begitu. Nah, ngobrol-ngobrol di sana sampai jam 12, mereka pun masuk ke dalam rumah ke sana. Udah, istirahatlah malam itu. Keesokan paginya, ini motor mau dibongkar rodanya kan. Nah, begitu bangun, Mas Arya sendiri tuh bangun lumayan kesiangan. Ya pokoknya kesiangan gitu lah. Ini motor kan ditaruhnya pokoknya di dalam rumah di situ ya. Nggak ada satu orang pun yang ngomong, entah berarti ini di rumahnya si Mbak Eza. Mas Arya itu di rumah mertuanya di situ. Mbak Eza sama Mas Arya sendiri itu satu kampung, jadi nggak jauh gitu ya. Nah, ini mertuanya itu nggak ada satupun yang ngomong kalau motor kempes atau apa gitu, nggak ada yang ribut, padahal mereka bolak-balik yang lewatin motor tersebut. Sampai akhirnya apa? Mas Arya bangun, mau nyopot bannya. Begitu dilihat, loh, ini kok motor bannya bener, normal lagi gitu kan. Akhirnya nanya sama mertua, Pak, Pak, tadi motor ini ada yang nambalin Pak gitu. Nambalin apa, kata si ini bapak mertuanya. Semalam motor ini kempes Pak. Enggak, bapak enggak ngapa-ngapain, enggak ngelihat gitu kalau motor ini kempes atau apa, kata si bapaknya. Dia nanya sama, ya namanya ibu mertua juga enggak mungkin gitu nambalin sepeda motor ini. Mbak Eza pun ya kebingungan. Iya Pak, beneran Pak, semalam itu tuh kempes. Diceritakan semuanya begini. Bahkan apa, warga pun ngelihat kalau motor itu tuh kempes. Nah, akhirnya apa? Penasaran. Semalam itu kempes, ada saksinya gitu kan. Mas Arya itu pagi-pagi ke situ, ke rumah salah satu yang semalam itu ditemuin. Ayo Dek, anterin ke sana gitu kan. Akhirnya sama si Mbak Eza itu kan tetangganya Mbak Eza, datengin ke situ. Namanya Yamin. Min, semalam kamu ngeliat kan, Min, motor kami itu, motor ban depannya tuh kempes. Semalam kapan Mas? Yamin nggak mengaku, padahal yang bilang semalam itu, Mas itu motor sampean kenapa kok bannya kempes? Itu yang bilang itu si Yamin. Tapi Yamin itu nggak mengaku, katanya malam, enggak Mas, orang aku meleknya di rumahnya si ini. Di depan rumahku tuh nggak ada siapa-siapa, kosong. Di situ si Mas Arya pun bingung, kok bisa kayak gini? Kok banyak tipuan-tipuan, pikirnya Mas Arya. Akhirnya pulang kan. Dia diceritakan semua ke orang tuanya Mbak Eza dari awal. Dari awal potong rambut di sana, ngelihat di rumahnya bule itu ada sosok mirip sundel bolong lagi duduk di pojokan di situ. Terus tiba-tiba motor kok banyak kempes. Nyampe kayak gitu, gleor-gleor, kita berhenti di depan warung, entah warung makan atau apa gitu ya. Tiba-tiba ada bapak-bapak lewat sambil ngerokok. Pas nanya ke situ dikiranya mau malak, ternyata mau nawarin ngebenerin ban, minta bayaran 10.000. Habis itu bannya itu cuman dipegang jadi bener lagi, dinaikin sampai kampung, giliran sampai kampung ternyata kempes lagi. Aku bingung, kata si Mas Arya. Bapak mertuanya pun bingung, ini aduh aku nggak ngerti gitu ya, kenapa sih ya sebenarnya. Ya udah, hal itu pun nggak ketemu jawabannya. Tapi untuk memastikan, Mas Arya itu bawa motornya pagi itu ke bengkel, dibawa ke sana, dan si bannya itu diperiksa. Mas, ini emang bannya kenapa Mas? Mas tolong dicekin aja itu ban bocor atau gimana? Bocor, oh ya udah Mas, dicek. Akhirnya kan dibongkar gitu kan, pas dibongkar, dicek, direndam di air, itu nggak ada yang bocor sama sekali. Enggak Mas, bannya itu baik-baik aja. Nah, ini secara nggak sengaja si Masnya itu, ini motornya nggak disebutkan jenis motornya itu apa ya, tapi di area mesin sana itu si tukang bengkel itu melihat kayak ada sesuatu yang aneh nempel di situ. Akhirnya coba diotak-atik, cekrek, keluar gitu kan. Nah, itu ada benda mirip kayak kunci L awalnya. Awalnya dikira itu kunci L begitu kan, yang segi 6. Pas dilihat, itu bukan kunci L, itu kayak keris, cuman kecil, panjang. Bukan kayak model-model semar mesem gitu. Semar mesem kan ya gede buntek gitu kan. Ini tuh enggak, kayak keris panjang, kayak keris normal, cuman ukurannya tuh kecil, seukuran kunci L segitu. Mas,
ada ini, kata si itu ya. Si Mas Arya sendiri tuh udah cerita sama bengkelnya, semalam itu aneh Mas, aku ngalamin begini-begini, tapi secara garis besar ya. Nah itu setelah itu ditemukan keris tadi. Waduh, punya sampean Mas ini? Bukan, kata si Mas Arya, bukan. Saya tuh nggak megang begitu-begituan, katanya. Oh gitu, ya udah ini Mas, dibalikin lah sama si tukang bengkel tadi. Akhirnya dibawa pulang ke rumah keris itu. Ngomong sama mertuanya, Pak, ini di motor ada yang aku nemu beginian, Pak. Nah kata si bapak, ya memastikan ini bukan punyamu kan? Ya bukan. Terus nanya-nanya, kamu punya musuh atau enggak? Kata si bapak mertuanya. Mas Arya menjelaskan, enggak, aku enggak punya musuh sama sekali. Nah di situ akhirnya kan dikonsultasikan ke orang yang mengerti lah di kampung tersebut. Pak, ini Arya menantu saya itu nemuin begini-begini di sepeda motornya dan dia itu mengalami begini-begini. Oh iya, memang benar Mas, ini dari barang ini, katanya gitu. Oh dari barang, emang itu barang apa Pak? Ya enggak tahu, pokoknya gunanya sih macam-macam, tergantung siapa yang megang. Tapi kalau ngomongin hodam atau apa gitu ya, ada yang ngisi atau bagaimana, ya ini yang seperti itu Mas. Kalau memang cocok ya baik, kalau memang nggak cocok ya bikin apes. Nah kalau ngelihat dari pengalaman sampean tadi malam, ini kayak malah ditakut-takutin sama si mbak dukunnya. Kalau pengalaman sampean tadi malam ya artinya kemungkinan nggak cocok Mas, bawa apes atau gimana. Ya sudah, di situ kan Mas Arya memang dari awal niatnya mau membuang keris tersebut. Akhirnya ngomong sama si mbahnya, Mbah, terus gimana Mbah? Ini kalau misal kerisnya dipegang panjenengan aja gimana Mbah? Ya sudah, enggak apa-apa gitu kan. Kalau ini nanti coba tak pelajarin lagi, coba tak rawat gitu ya. Nanti jadinya seperti, iya Mbah, buat sampean aja, buat panjenengan aja, katanya. Oh ya sudah, terima kasih. Tapi enggak apa-apa kan Mbah? Enggak ngaruh lagi ke saya kan Mbah? Enggak, aman-aman aja, kata situ. Akhirnya sudah. Mas Arya pun pulang, tenang gitu kan. Barang itu tuh udah enggak ada. Cuman Mas Arya sama Mbak Eza itu malam itu mimpi, dan mimpinya itu mirip sama. Mereka itu berboncengan naik motor, cuman kalau waktu itu kan malam hari. Nah ini tuh siang hari, kayak sore-sore semacam itulah, adem gitu, mendung gitu ya. Nah ini jalan-jalan dan seolah-olah lewat jalanan yang sama saat pulang dari rumah bulenya. Di situ ngelewatin warung. Nah di warung tersebut, warungnya itu seolah-olah buka, di depannya itu ada yang duduk, dan yang duduk itu adalah pria dengan muka yang hancur itu, maksudnya hancur yang banyak bintil-bintilnya. Itu duduk di sana sambil ngerokok. Mas ini tetap sama Mbak Eza itu tetap naik motor jalan gitu kan, gitu. Nengok ke arah situ, si bapaknya itu cuman nyengir gitu aja sambil kayak nyapa kepalanya tuh ngangkat begitu. Karena nengok begini, kan nggak konsentrasi ngelihat di depan. Nah saat di depan, tahu-tahu apa, tiba-tiba seolah-olah di depan itu ada tembok. Motor itu nabrak tembok, brak, dan dua-duanya itu kebangun, si Mas Arya sama istrinya. Brak, ribut kan di situ. Aku mimpi tadi, Mas kok sama Mas gitu. Itu ceritanya nggak sama persis, tapi mirip gitu yang dialamin oleh mereka. Dan Mas Arya sama Mbak Eza sampai sekarang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setelah itu kehidupannya kembali normal, baik-baik aja. Ya itu aja satu cerita datang dari Mas Arya di Batang sana. Terima kasih banyak Mas Arya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semua kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu ya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.